atau video. Tuhan berkati setiap saudara. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan kita, Yesus Kristus di surga. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan. Kita juga menyaksikan video kisah-kisah. Saudara, Yesus bangkit dari kematian sampai dia menampakkan dirinya berulang-ulang. Lalu sampai dia naik ke surga. Lalu juga sampai dia pesan supaya murid-muridnya nunggu janji Bapa. Lalu juga sampai janji Bapa itu digenapi. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dalam suasana yang luar biasa. Lalu hidup mereka berubah total, mengalami perubahan total. Hidupnya menjadi penuh dengan kuasa, karya Allah nyata dalam kehidupan mereka. Dan kita melihat kisah-kisah yang luar biasa. Lah saudara, saya percaya itu sudah membukakan banyak kepada kita. Tapi sekarang saya ingin ajak saudara baca kisah yang ditulis di dalam Alkitab, saudara. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan dirinya dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada satu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pemandangan mereka. Saudara, ini adalah kisah saudara pada saat kenaikan Tuhan Yesus, saudara. Dari kisah ini kita juga bisa petik satu pelajaran. Ternyata sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ada pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ada saudara pesan yang penting yang disampaikan untuk mereka. Saya percaya pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga adalah pesan yang penting sekali bagi setiap kita. Bagi murid-murid pada saat itu, tapi bagi semua orang yang percaya saat itu. Bahkan sampai sekarang pesan itu akan menjadi pesan yang sangat penting bagi setiap orang percaya. Bagi kita semua, saudara dan saya yang percaya, itu pesan yang luar biasa, saudara. Dalam kehidupan kita juga sering bisa mendengar kesaksian-kesaksian tentang pesan-pesan seorang pemimpin yang akan pergi jauh. Misalkan ada pesan-pesan mereka harus melakukan ini, perhatikan ini. Kadang-kadang juga orang tua, saudara, yang akan meninggal dunia, seringkali juga kumpul anak-anaknya, lalu memberikan wejangan, lalu memberikan pesan-pesannya. Dan saya percaya itu pesan-pesan dianggap penting sekali oleh orang tuanya. Kalau mereka lakukan, mereka akan berhasil, saudara. Itu kerinduan orang tua supaya mereka mengerti dan supaya mereka melakukannya, saudara. Satu kali saya
dengar sebuah kisah kesaksian. Ada satu kepala suku, dia luar biasa sekali. Dia terus saudara memperjuangkan sukunya, makin terus saudara berkembang, makin kuat saudara, mengalami kemenangan. Saudara. Tapi yang namanya manusia, umur nggak bisa dicegah, dan akhirnya dia makin tua dan menjelang kematiannya. Dia kumpulkan anak-anaknya. Ada 12 anak saudara dikumpulkan yang mengelilingi dia di tempat tidur sebelum dia meninggalkan ya anak-anaknya semua. Lalu mereka ayahnya menyuruh setiap anak-anak ya mengeluarkan anak panahnya. Zaman dulu mereka itu salah satu senjata yang penting sekali, yaitu anak panah. Mereka mengeluarkan satu persatu. Lalu ada 12 anak panah, karena ada 12 anak saudara. Lalu setelah itu salah satu anak panah ya diberikan kepada ya anak yang paling tua. Katakan, patahkan anak panah ini. Maka anak yang paling tua mengeluarkan kekuatannya, mengeluarkan tenaganya untuk patahkan anak panah itu. Dan ternyata akhirnya dia berhasil. Anak panah itu dipatahkan. Lalu dia ambil satu lagi. Sekarang diberikan pada yang paling kecil, saudara. Paling muda. Kamu coba juga, bisakah patahkan satu anak panah ini? Kakakmu bisa, engkau yang paling kecil bisa enggak? Lalu yang paling kecil juga kerahkan semua kekuatannya, saudara. Dan ternyata yang kecil pun juga bisa mematahkan anak panahnya. Lalu orang tua ini, ayah ini minta, coba sekarang mulai ambilkan tali yang kuat, yang bagus. Lalu dicari tali, saudara. Sisanya masih ada 10 anak panah. Diikat erat-erat, saudara. Diikat dengan tali yang kuat, saudara. Sehingga menjadi satu bongkok anak panah. 10 anak panah ini menjadi satu kesatuan, saudara. Lalu dipanggil lagi, saudara. Yang paling kecil dulu, coba patahkan ya satu bongkok anak panah yang diikat menjadi satu. Anak yang paling kecil kekuatannya dikerahkan, tapi nggak pernah bisa patah. Terus berjuang nggak pernah bisa mematahkan. 10 anak panah yang diikat menjadi satu. Lalu ganti anak yang nomor 11. Berusaha mematahkan juga sekuat tenaga, gak pernah bisa mematahkannya. Anak yang nomor 10, anak yang nomor 9, nomor 8, nomor 7, nomor 6, nomor 5, nomor 4, nomor 3, nomor 2, sampai yang paling besar, yang paling kuat. Berjuang, kerahkan semua kekuatannya. Sama, semua gak ada yang bisa mematahkan anak panah yang sudah diikat erat-erat menjadi satu kesatuan, saudara. Lalu ayahnya mulai menyampaikan wejangannya. Kita sudah bersatu sampai sekarang. Aku akan meninggalkan kalian semua. Kalian tahu, kalian harus tetap menjadi satu. Jangan sampai ada yang keluar dari kesatuan. Sebab kalau kamu satu sendiri, sangat mudah dikalahkan oleh musuh. Sangat mudah diterkam oleh serigala. Kamu bisa kalah, kamu bisa hancur, kamu bisa patah kalau kamu sendirian. Jangan ada yang keluar dari kesatuan keluarga kita. Dikatakan, lihat kalau kalian bersatu seperti anak panah yang mewakili kalian satu persatu. Selama terus diikat dengan satu kesatuan, kalian akan kuat. Karena kita berkata, dalam kesatuan kekuatan berlipat kali ganda menjadi suatu yang luar biasa. Maka tidak akan ada musuh yang bisa mematahkan. Maka tidak ada musuh yang bisa mengalahkan kalian. Dan kalian terus akan kuat. Bahkan makin kuat lagi. Makin kuat lagi. Dalam kesatuan kalian akan makin kuat. Dan makin kuat lagi, saudara. Itu wejangan yang diberikan oleh seorang kepala suku kepada anak-anaknya waktu dia mau meninggal, saudara. Dan kalau kita pelajari, itu juga salah satu wejangan yang diberikan oleh Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Sebelum Tuhan Yesus tinggalkan murid-muridnya. Saudara baca di alam Alkitab, Yesus memberikan wejangan. Bahkan Tuhan Yesus sampai berdoa sungguh-sungguh
Bapa, tolong mereka supaya mereka bisa bersatu. Tolong mereka supaya mereka tetap bersatu seperti kita dalam kesatuan. Bapa, Anak, Roh Kudus, dan mereka masuk dalam kesatuan kita. Mereka supaya bersatu, supaya bersatu, supaya bersatu. Itu doa dari Tuhan, itu kerinduan dari Tuhan, itu yang disampaikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya. Karena selama mereka bersatu, maka mereka akan berhasil dipakai oleh Tuhan membangun gereja mula-mula. Tapi kalau mereka bercerai, mereka tidak bisa, saudara, dipakai oleh Tuhan membangun gerejanya. Mereka akan rontok, mereka akan runtuh, mereka akan gagah. Jadi Tuhan memberikan pengajarannya, bersatu. Tuhan doakan bersatu. Tuhan inginkan supaya mereka bersatu, saudara. Luar biasa, murid-muridnya menanggapi, ya, wejangan, pesan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Jemaat mula-mula sehati, sepikir, sejiwa, luar biasa. Mereka tidak punya visi masing-masing, menangkap visi yang Tuhan berikan pada mereka dalam kesatuan. Dalam kesatuan, sehati, sevisi, sejiwa, satu kegerakan, menjadi kekuatan yang luar biasa. Firman Tuhan digenapi, betapa indahnya, betapa eloknya waktu anak-anak Tuhan duduk bersama dalam kesatuan, saudara. Maka pengurapan itu mengalir, maka kuasa itu mengalir, maka mujizat terjadi, maka berkat dicurahkan, maka panen raya terjadi, dan hal yang luar biasa terjadi. Mereka mengalami tahun kemenangan, 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 kemenangan yang luar biasa. Jadi saya ajak setiap saudara, ini pesan pertama. Saya ajak setiap saudara bangun kesatuan dalam hidup saudara. Dimulai dari rumah tangga saudara. Jangan izinkan iblis memecah belah rumah tangga saudara. Kita bisa punya perbedaan, tapi tetap saudara lapang hati, bersatu dalam keluarga, saudara. Sama-sama berusaha menyatukan, saudara. Jangan izinkan iblis mengadu domba dalam keluarga saudara. Sepakat bersatu, lapang hati bersatu, saling mengampuni, saling memaafkan. Yang penting bangun kesatuan. Saya percaya kalau keluarga saudara bersatu dalam Tuhan, kuasa Tuhan turun, mujizat Tuhan turun, berkat Tuhan turun. Keluarga yang diberkati, keluarga yang penuh dengan kemenangan, keluarga yang penuh dengan kasih karunia dalam pekerjaan saudara, ya, dalam usaha saudara, sama bangunlah kesatuan. Jangan izinkan iblis memecah belah dalam pekerjaan saudara. Ada kesatuan, Tuhan bisa berkarya. Kita ini tubuh Kristus, ya. Yesus itu kepalanya. Anggota-anggota tubuh harus menjadi satu. Dalam kelompok saya saudara, jangan izinkan ada perpecahan. Dalam departemen saudara, jangan izinkan ada perpecahan. Dalam ibadah-ibadah, setiap jam ibadah, setiap gereja luka, jangan izinkan ada perpecahan saudara. Iblis akan berusaha mati-matian. Tapi dengarkan pesan Tuhan sebelum dia naik ke surga. Jadi satu, jadi satu, jadi satu. Maka kita akan mengalami seperti gereja mula-mula. Pengurapan itu turun, kuasa itu turun, mujizat terjadi, berkat dicurahkan, kemenangan-kemenangan luar biasa. Kita akan selamatkan banyak jiwa. Bahkan ada begitu luar biasa akan diselamatkan. Karena ini kairos untuk bangsa kita, Indonesia. Beri tepuk tangan yang meriah. Saya percaya Tuhan itu sedang bekerja. Tadi jam kebaktian yang jam 9 sudah saya sampaikan. Saya heran, saya pulang, saya baru mau istirahat dan doa. Saudara, ada WhatsApp masuk di HP saya. Ternyata dari jemaat yang ikuti streaming tadi yang jam 9. Dia merasa dengan firman Tuhan ini jadi rema bagi dia. Dan Tuhan juga berbicara dalam hatinya. Bangun kesatuan, bangun kesatuan, bangun kesatuan, bangun kesatuan. Dan Tuhan juga ingatkan, ya ada satu hotel dibangun dalam kesatuan. Ternyata luar biasa sekali. Lalu dia WhatsApp dengan saya. Katanya ada hotel yang pertama dibangun di Jogja. Hotel tentrem, katanya seorang dari Jogja mesti tahu.
bintang 5 katanya begitu saudara. Wah luar biasa. Ya saudara, hotel bintang 5 bisa dikeluarkan enggak dulu? Hotelnya dulu saudara, ini saudara, ini di Jogja saudara. Sekarang maju saudara, bukan hanya di Jogja saja. Sudah mulai ekspansi ke Semarang. Sekarang juga buka di ke Semarang saudara. Makin maju. Baru berapa tahun, maju terus saudara. Ya, tapi saudara lihat kenapa bisa ngalami seperti itu saudara. Mereka sedang mau expand lagi. Kekuatannya jadi berlipat ganda. Coba ya ini WA dari jemaat yang dengarkan lewat internet saudara. Bukan dari Solo. Logo Hotel Tentram yang terbentuk bunga teratai. Ya berjumlah 5 helai. Diikat dengan cincin emas. Mempunyai arti bahwa 5 bersaudara. Irwan Hidayat, Sofyan Hidayat, Johan Hidayat, Sandra Linata, dan David Hidayat. Nggak tahu kalau saudara ini ada di sini, saya nggak tahu saudara. Karena Jogja, Semarang dengan Solo dekat. Atau mungkin juga ikut dengar streaming ini saudara. Iya, dikatakan senantiasa akan selalu menjaga kerukunan, kebersamaan. Sampai kapanpun dikatakan. Itu komitmen, itu sepakat, itu ikrar mereka. Termasuk semua keturunannya. Bukan 5 orang itu saja. Termasuk semua keturunannya. Karena hanya dengan kerukunan. Tanah menjadi emas. Tanah menjadi emas. Tanah menjadi apa? Emas. Saudara, luar biasa. Rezeki dan berkat Tuhan akan mengalir bila kerukunan selalu dijaga. Dan dia cerita banyak, tapi saya enggak punya jelaskan panjang lebar. Tapi hari ini saudara tangkap ini pesan firman Tuhan. Kalau ada ya saudara sedang alami perpecahan dalam rumah tangga saudara, saya ajak saudara, jadilah pendamai yang diutus oleh Tuhan, yang ditempatkan di keluargamu. Firman Tuhan berkata, berbahagia orang yang datang sebagai pendamai. Karena mereka akan menjadi anak-anak Allah Tuhan yang disukai oleh Tuhan, yang berkenan pada Tuhan, yang mendatangkan perkenanan, dan saudara akan diberkati. Saudara, jadilah pendamai, lapanglah hati saudara, ya ikatlah dengan kasih. Saya lupa ya, mesti ada kata-katanya. Dia berkata, kalau tadi lambangnya itu 5 helai, lalu tengahnya itu ada cincin emas dikatakan. Ya, untuk mengikat. Jadi 5 helai supaya bisa tetap bersatu. Diikat dengan cincin emas. Lingkaran itu ya gambaran emas, cincin emas yang terus mempersatukan. Terus mempersatukan. Terus mempersatukan. Seperti firman Tuhan. Lebih dari semuanya itu. Kenakanlah kasih sebagai pengikat. Sebagai pengikat yang mempersatukan. Yang menyempurnakan. Yang mendatangkan anugerah, yang mendatangkan perkenanan Tuhan, yang mendatangkan kasih karunia dari Tuhan. Sajak setiap saudara tanggapi pesan Tuhan. Yang pertama ini, biarlah kita menjadi satu. Biarlah kita membangun kesatuan. Saya percaya ini kairos untuk Indonesia. Ini waktu-waktu yang luar biasa untuk Indonesia. Ini waktu yang luar biasa untuk gereja kita. Ini waktu yang luar biasa untuk setiap saudara, keluarga saudara. Saatnya Tuhan akan pakai luar biasa. Saat kita menyatukan, saudara akan lihat Allah berkarya, Allah bekerja, anugerah dicurahkan, kemenangan. Tuhan raya akan terjadi secara luar biasa sekali. Amin. Ayo katakan kanan kiri, mari kita bersatu. Katakan kanan kiri, mari kita bersatu. Tanggapi pesan daripada Tuhan seperti murid-murid gereja mula-mula. Yang kedua saudara, saya perhatikan ada pesan Tuhan. Tadi kita sudah dengar juga ya, ada kata-katanya. Tuhan ingin mereka mulai bekerja. Ya, pergi jadikan semua bangsa muridku. Saudara, tidak hanya sekedar kesatuan tapi tidak bergerak. Tidak hanya kesatuan tapi diam saja. Kesatuan untuk membangun sesuatu. Hotel ini bersatu untuk membangun sesuatu, saudara. Untuk bekerja sesuatu. Dalam kesatuan, kelompok saya kita bersatu untuk selamatkan jiwa.
dalam kesatuan departemen kita bersatu untuk jadikan ya bangsa-bangsa murid Yesus, bersatu dalam gereja kita untuk selamatkan jiwa. Ada amanat yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan. Saudara, ada panggilan dari Tuhan. Jangan hanya sekedar sudah diselamatkan ya sudah. Jangan hanya sekedar masalah rumah tanggaku sudah pulih ya sudah. Jangan hanya kelompok saya rukun-rukun terus kok. Enggak apa-apa kok, bagus-bagus ya sudah. Jangan. Kerukunan kesatuan adalah untuk menghasilkan sesuatu yang sudah direncanakan, yang sudah disediakan oleh Tuhan. Selamatkan jiwa, jadikan semua bangsa murid Tuhan, dan itu akan mendatangkan kasih karunia. Saudara perhatikan gereja mula-mula juga sama. Mereka bertekun dalam kesatuan, dalam beritakan Injil, dalam selamatkan jiwa. Waktu Roh Kudus turun atas mereka, mereka berkhotbah untuk selamatkan jiwa. Tuhan berkarya luar biasa. Hari itu saja dikatakan 3.000 jiwa diselamatkan. Dan waktu mereka mau masuk ke bait Allah, dikatakan ada orang lumpuh sejak lahir. Saudara, minta-minta. Mereka tidak hanya diam saja, ada yang mereka lakukan. Saudara, luar biasa sekali. Emas dan perak aku tidak punya, tapi yang aku punya dalam nama Tuhan Yesus, bangkitlah. Saudara, kuasa Tuhan mengalir. Akhirnya orang itu diselamatkan. Akhirnya banyak orang melihat dan percaya dan diselamatkan. Akhirnya makin banyak orang percaya. Sampai kita berkata tiap hari jumlah mereka ditambahkan dengan orang-orang percaya. Tiap hari jumlah mereka ditambahkan dengan orang-orang yang percaya. Tiap hari ada hasilnya, bersatu. Bekerja di ladangnya Tuhan. Dan kita lihat ya, tuaian raya, ya, mahkota, anugerah tersedia. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Saya juga ya, tadi pagi saya rasa Tuhan berikan sebuah contoh juga ilustrasi, saudara. Satu kali ada seorang bapak yang bekerja luar biasa dan diberkati sukses, saudara. Dia punya tanah yang luas sekali, tapi sayang anak-anaknya males, saudara, nggak suka kerja. Ayahnya kerja sungguh-sungguh, ya karyawan-karyawannya kerja sungguh-sungguh, tapi anak-anaknya nggak suka kerja, nggak punya perjuangan seperti ayahnya. Sekali lagi juga sama, pada masa tua sudah menjelang akhir hidup orang tuanya juga kumpulkan lagi, memberi wejangan, memberi nasihat kepada anak-anaknya. Dia berkata, ya sekian lama karena diperjuangkan anaknya tetap nggak mau kerja. Dia memberikan satu wejangan yang anak-anaknya ya merasa itu luar biasa. Dia berkata, Bapak sebentar lagi akan meninggal dunia. Ya Bapak tidak bersama dengan kalian. Tapi ada satu pesan Bapak, kamu harus ingat-ingat, jangan sampai lupa. Di sawah kita yang begitu luas, di dalamnya ada harta karun. Saya ulangi, Bapak itu berkata, di dalam tanah kita yang luas ada harta karun. Wah, anak-anaknya sangat semangat. Di dalam tanah yang diwariskan pada mereka ada harta karun, saudara. Wah, mereka senang sekali, saudara. Setelah ayahnya meninggal, maka mereka mulai berjuang sungguh-sungguh, saudara. Maka tanah itu mulai, saudara, digali, saudara. Mulai digali, saudara. Semuanya gali tanah itu, saudara. Gali terus, saudara. Belum ketemu, gali lagi, saudara. Belum ketemu, gali lagi, saudara. Semua digali sampai semua tanahnya sudah digali, saudara. Tanahnya sudah dicungkit balikan. Tapi mereka tidak menemukan harta terpendam dalam tanah itu, saudara. Mereka enggak tahu apa yang dikatakan bapaknya, kenapa mereka tidak menemukan. Tapi akhirnya setelah mereka berunding, mereka sepakat, bapak sudah meninggal. Sekarang harus kita yang garap.
kita sudah gali, kita sudah bajak. Mari kita tanamin saja. Lalu mereka mulai menanami benih, saudara. Karena sekarang gak ada bapaknya, mereka harus kerjakan sendiri. Lalu mereka mulai merawat, ya benih itu, tanaman itu makin bertumbuh, makin bertumbuh, makin bertumbuh. Dan akhirnya mereka panen. Setelah panen mereka senang dapat hasil, saudara. Lalu mulai tanah itu ditaburin lagi, dirawat lagi, panen lagi, dijual, mereka dapat harta lagi, lalu ditaburi lagi, lalu dirawat lagi, lalu panen lagi. Makin lama harta mereka makin banyak, makin lama harta mereka makin banyak, makin lama harta mereka makin banyak, makin lama aja mereka punya harta kekayaan yang luar biasa sekali, saudara. Setelah lewat sekian lama, waktu mereka kumpul keluarga, sharing dengan satu dengan yang lain, mereka mulai ingat apa pesan bapaknya. Di dalam tanah kita ada harta karun yang luar biasa. Ternyata yang dimaksudkan bukan emas perak yang disimpan di tanah itu, tapi tanah anugerah Tuhan sudah diberikan harta karun. Kalau digarap, kalau dikerjakan, maka akan menghasilkan. Dan hasilnya itu setelah dijual, bisa datangkan harta karun. Maka mereka garap, maka mereka kerjakan, mereka lakukan. Akhirnya mereka dapat harta karun. Akhirnya mereka dapat harta karun. Akhirnya mereka dapat banyak harta karun. Itu juga yang dikatakan Tuhan. Tuhan sudah memberikan talenta. Tuhan sudah memberikan segala sesuatunya. Tuhan sudah sediakan pahala. Tuhan sudah sediakan mahkota. Tuhan sudah sediakan supaya kita bisa punya benih untuk simpan harta di surga yang kekal, yang ngengat, karat, tidak akan bisa merusak. Kalau kita kerjakan, kita akan lihat harta karun itu nyata dalam kehidupan kita. Bangkit, bekerja, selamatkan jiwa. Kita akan melihat harta karun yang nyata yang sudah Tuhan sediakan. Kita gali, kita akan dapatkan harta karun yang sesungguhnya, yang tidak akan rusak, yang tidak akan lapuk, ngengat dan karat tidak bisa merusaknya. Dan kita akan dapatkan harta karun yang sesungguhnya, yang kekal. Itu yang kedua yang saya rasakan. Yang ketiga, yang terakhir, yang baru saja kita baca ayatnya, saudara juga. Tuhan Yesus senantiasa berkata tentang apa? Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus. Di Alkitab ya banyak dikatakan, aku akan pergi, tapi aku tidak akan meninggalkan kamu piatu. Aku akan kirim Roh Kudus supaya bisa menyertai kamu, supaya bisa menjadi penolong bagi kamu, supaya menjadi penghibur bagi kamu, supaya bisa menyertai kamu, sehingga kamu bisa berhasil melakukan apa yang aku amanatkan pada engkau. Roh Kudus diulang terus, dikatakan Tuhan Yesus, sekalipun Tuhan sudah berikan amanat agung, pergi, tapi Tuhan Yesus ada pesan yang lebih penting dari pergi. Sebelumnya dikatakan, ya tinggal dulu di Yerusalem, tunggu janji Bapa, tunggu janji Bapa. Tunggu janji Bapa, tunggu janji Bapa, yaitu kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus, kamu akan dipenuhi Roh Kudus, kamu akan dipenuhi Roh Kudus, saudara. Ini amanat yang terakhir. Saya percaya ini paling penting, amanat itu. Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, murid-murid sudah gagal. Betul, saudara? Dalam hidupnya, dalam pengikutannya pada Tuhan, dalam pelayanannya, nggak akan berhasil. Tanpa Roh Kudus, mereka tidak bisa bersatu. Semua akan punya keinginannya sendiri, semua punya akunya sendiri. Tanpa Roh Kudus nggak mungkin. Tapi waktu mereka dijamah dengan Roh Kudus, mereka akan bisa hati yang lapang, mereka bisa saling mengampuni, mereka baru bisa menjadi satu, bahkan mereka bisa jadi pendamai hanya karena kalau Roh Kudus sudah penuh hidup mereka. Betul? Tanpa Roh Kudus, pelayanan mereka nggak ada kuasa, nggak ada apa-apanya, nggak akan bisa berhasil. Mereka sudah terbukti gagal, dan gagal. Maka Tuhan berkata, ada amanat, perintah, pesan, tugas yang sangat besar. Tapi tetap tunggu sampai kamu dipenuhi dengan Roh Kudus. Sampai kamu
dibaptis dengan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus semuanya sia-sia. Bersama Roh Kudus semuanya jadi. Bersama Roh Kudus tidak ada yang mustahil. Bersama Roh Kudus kita selesaikan amat Bapa. Bersama Roh Kudus kita bisa dipakai oleh Tuhan. Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus. Itu pesan. Itu pesan yang terpenting. Itu pesan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Apa saudara? Dipenuhi dengan Roh Kudus. Dibaptis dengan Roh Kudus. Apa saudara? Dipenuhi Roh Kudus. Dibaptis Roh Kudus. Tanpa itu gagal. Semua bisa sia-sia. Boleh disebut sebagai anak Tuhan. Tapi enggak pernah mengalami sungguh-sungguh jadi anak Tuhan. Anak raja di atas segala raja. Seperti anak pengemis saja. Boleh dijadikan hamba Tuhan. Tapi hidupnya enggak pernah sungguh-sungguh nyata jadi hambanya Tuhan. Kadang-kadang bisa jadi hambanya setan. Tanpa Roh Kudus kita enggak bisa apa-apa. Betul? Boleh saudara jadi umat Allah. Tapi tetap menjadi manusia biasa. Tanpa Roh Kudus hanya manusia biasa. Sama dengan orang yang belum mengikuti Tuhan. Tapi dengan Roh Kudus, penuh Roh Kudus, kita akan menjadi manusia Allah. Kita akan menjadi manusia ilahi. Kita akan sungguh-sungguh menjadi manusia Allah yang tidak terbatas. Hanya kalau apa? Penuh dengan Roh Kudus. Saya mau tanya setiap saudara, coba jujur di hadapan Tuhan. Apakah kamu penuh dengan Roh Kudus? Sekali lagi saya ajak saudara buka hati. Apakah kamu penuh dengan Roh Kudus? Tanpa penuh Roh Kudus, saya percaya saudara sangat terbatas. Saudara selalu merasa tidak berdaya. Saudara selalu kadang-kadang putus asa. Kadang-kadang bisa kecewa dengan Tuhan. Katanya anak Tuhan dijamin. Katanya ini dan itu. Janjinya ya dan amin. Mana? Kita bisa kecewa. Seperti murid pernah kecewa tanpa Roh Kudus. Tapi kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, saudara lihat kemuliaan. Saudara lihat kasih karunia. Saudara lihat rencana Allah terjadi dalam kehidupan saudara. Saudara lihat hidup yang penuh dengan kemenangan. Penuh dengan Roh Kudus. Nah, saya ingin terbeban mengajak kita mempelajari lebih mendalami lagi saudara. Apa toh? Bagaimana toh penuh dengan Roh Kudus. Satu kali Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang kerajaan Allah. Dia berkata kerajaan Allah itu sama. Ya digambarkan seperti ada 10 gadis saudara. Tapi yang 5 dikatakan ini gadis bodoh. Saudara, yang 5 lagi dikatakan 5 gadis bijaksana. Waktu mereka ya sama-sama menyongsong datangnya mempelai. Mereka sama-sama yang 5 membawa pelita, saudara, menunggu datangnya mempelai. Lalu itu dikatakan yang bodoh, saudara. Yang bijaksana dikatakan sama menyongsong mempelai, nunggu datangnya mempelai, juga bawa pelita. Tapi bukan hanya itu saja, masih bawa lagi serep minyak, ada buli-buli ya dalam minyak yang dibawa, bawa pelita, tapi juga bawa serep minyak dalam buli-buli. 5 wanita seperti ini dikatakan bijaksana. Dan sungguh nunggu sekian lama. Mempelai belum datang, akhirnya mereka tertidur. Sangat tengah malam, tiba-tiba sangkakala berbunyi. Mempelai sudah akan datang dengan segera. Bangun semua. Oh, mereka mulai ya mempersiapkan pelitanya. Jangan sampai padam. Sehingga nanti mempelai datang, mereka pelitanya tetap menyala, saudara. Yang 5 yang bodoh bingung karena ini sudah mau mati, pelitanya sudah mau mati. Lalu minta pada yang 5 yang bijaksana, berikan aku minyak supaya pelitaku tetap menyala. Nanti mempelai datang, pelitaku masih menyala.
yang bijaksana berkata, kalau aku kasihkan kamu nggak cukup untuk orang dua, nanti percuma ya, kamu nggak cukup, aku nggak cukup, sama-sama mati pelitanya. Lalu yang bijaksana berkata, beli saja ya pada penjual minyak, ya di sana kau bisa beli, lalu cepat-cepat balik, saudara. 5 yang bodoh ini pergi, lalu suku-suku beli, saudara. Sementara ini pergi, mempelai datang. Yang bijaksana nyambut mempelai dan diajak masuk ke pesta yang besar. Lalu pintu ditutup, saudara. Setelah pintu ditutup, sebentar 5 yang bodoh datang, saudara. Oh, bingung, ini sudah datang ternyata. Mereka terlambat, mereka gedor-gedor pintu, bukakan. Aku juga bawa berita mau masuk. Lalu dikatakan oleh Tuhan, pergi kamu. Aku tidak kenal dengan engkau, gitu, saudara. Dan mereka gagal. Ya, untuk bisa menantikan, menjumpai, menemukan sang mempelai. Itu kisahnya, saudara. Nah, dari sini kita bisa akan belajar apa sih artinya penuh dengan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saya akan ajak saudara baca, saudara, di Alkitab. Kita akan baca ayat demi ayat, lalu kita akan renungkan bersama-sama. Matius 25 ayat 1 mulai, saudara. Pada waktu itu kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Tadi saya katakan Yesus sedang menjelaskan tentang apa? Kerajaan surga. Ya, digambarkan sebagai apa? 10 wanita dikatakan. Ini gambaran orang percaya. Ini gambaran kita semua yang percaya. Termasuk 10 gadis ini, saudara. Tapi saudara, ya, mereka itu mengambil pelita. Ada pelita untuk menyongsong. Ya, pelita ini bisa bicara tentang ya pelita imannya. Imannya ya tetap menyala, percaya kepada Tuhan dalam menunggu kedatangan Tuhan. Bisa kedatangan yang kedua kali. Bisa kalau dipanggil pulang ketemu dengan Kristus. Dalam hidupnya ada kehidupan yang menyala. Selama masih hidup pelita, artinya hidup kita masih menyala. Juga imannya, saudara, juga gambarkan pengharapan selama pelita itu menyala. Ya, masih hidup. Imannya masih hidup, saudara. Pengharapannya masih hidup, saudara. Ya, untuk apa? Menyongsong sang mempelai, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi ingat, saudara, ya ada katakan di sini 10 menjadi pelita yang hidup menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ternyata sekali lagi sama, ada 10. Tapi di pemandangan Tuhan, Tuhan bisa melihat dan Tuhan mengatakan 10 gambaran semua orang percaya, ada sebagian yang 5 itu bodoh. Di pemandangan Tuhan itu bodoh. Tuhan berkata ini termasuk ya wanita yang bodoh. Yang 5 termasuk yang bijaksana. Saya mau tanya pada saudara, kira-kira saudara termasuk yang bodoh atau yang bijaksana, saudara? Kira-kira saudara termasuk mana? Yang bodoh atau bijaksana, saudara? Saya doakan, saya imani, saya perjuangkan supaya semua saudara jadi 5 gadis yang bijaksana di pemandangan Tuhan dan mengalami rencana Tuhan, kasih karunia menjadi nyata. Amin, saudara. Doakan, perjuangkan, imani, termasuk 5 gadis yang bijaksana. Amin, saudara. Lah, saya lanjutkan pembacaannya lagi, saudara. Ayat 3, ya kita akan bisa belajar apa sih cirinya perbedaan yang bodoh dan yang bijaksana. Ayat ketiga, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelita. Jadi mereka membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. Maksudnya tidak membawa serep minyak. Hanya bawa pelita, nggak ada buli-buli berisi minyak, nggak ada cadangan minyak, nggak ada serep minyaknya, hanya bawa pelita yang menyala.
masih hidup. Dalamnya ada minyak, saudara. Ya, tapi hanya sedikit saja. Oh, imannya masih hidup karena ada minyak, saudara. Pengharapannya masih hidup karena ada minyak. Hidupnya, saudara, pelitanya menyala karena ada minyak dalam itu. Hanya tidak membawa buli-buli yang berisi minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelita sama. Dua-dua, yang bodoh, yang bijaksana, semua membawa pelita. Dan juga, tapi yang bijaksana perhatikan, minyak dalam buli-buli mereka. Bukan hanya pelita saja, tapi masih serep minyak. Tapi masih punya cadangan minyak, saudara. Masih punya cadangan minyak, masih punya cadangan minyak. Ini yang dikatakan mereka penuh dengan Roh Kudus. Minyak itu, saudara, seringkali dilambangkan apa? Karya Roh Kudus. Roh Kudus salah satu lambangnya adalah minyak. Ada karya yang double. Ada karya yang lebih daripada sekedar punya. Punya dengan penuh itu beda. Murid-murid punya, saudara, minyak dalam pelitanya. Karena apa? Mereka bisa percaya Yesus Tuhan. Mereka bisa jadi muridnya karena ada minyak. Firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang bisa tahu Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Tidak seorang pun bisa percaya Yesus Tuhan, Juru Selamat, kalau bukan karena Roh Kudus. Pelita itu tidak akan menyala kalau tidak ada minyaknya. Sebentar saja padam. Ya, sumbunya akan rusak jadi abu. Sementara ada minyak tetap bisa hidup. Betul? Murid-murid Yesus ada minyak. Tapi enggak cukup ternyata, saudara. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, mereka harus tunggu. Bukannya sekedar ada minyak. Bukan sekedar tetap masih hidup. Bukan tetap masih percaya. Bukannya tetap masih punya pengharapan, saudara. Tapi penuh dengan Roh Kudus. Dipenuhi sampai penuh. Karya Roh Kudus, dibaptis, ditenggelamkan, dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu punya cadangan minyak. Bukan hanya punya, tapi penuh, melimpah dengan karya Roh Kudus, melimpah dengan hikmat Roh Kudus, melimpah dengan pengurapan Roh Kudus. Bawa pelita, tapi juga bawa minyak dalam buli-buli. Amin, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang penting, yang luar biasa. Ayat kelima, tetapi karena mempelai itu lama, ya tidak datang-datang juga. Ya, mengantuklah mereka semua lalu tidur. Saudara dengar, bawa pelita, tapi yang namanya hidup itu panjang masihan, saudara. Tidak begitu dengar, begitu kita punya pelita langsung datang, tidak. Perjalanan hidup itu seringkali panjang. Sekalipun kalau dihitung kekekalan itu pendek sekali. Tapi waktu saudara masih hidup, saudara merasa, wah masih ini, masih itu, saudara. Dengar, betul? Perjalanan yang panjang. Masih ada perjuangan dari anak-anak sampai remaja, sampai orang muda, sampai sudah keluarga, sampai sudah tua, sampai sudah lanjut umur. Itu terus akan ada perjuangan. Terus ada perjuangan, ada perjuangan, ada perjuangan, ada tantangan, ada kesulitan, ada gesekan, ada kebutuhan, ada pergumulan. Betul, saudara ya. Butuh serep minyak. Kalau tidak punya serep minyak, kalau tidak punya cadangan minyak, kadang-kadang pelitanya itu sudah padam. Sebelum ketemu dengan mempelai. Sebelum mempelai datang sudah padam. Karena panjang. Mungkin saat ini ada di antara saudara sebetulnya pelitanya sudah mulai redup. Sudah hampir padam. Pengharapan saudara sudah hampir padam. Iman saudara mungkin ada yang sudah hampir padam. Perjuangan saudara mungkin ada yang sudah hampir padam. Atau bahkan mungkin sudah padam.
Sudah nggak ada iman lagi. Sudah nggak ada pengharapan lagi. Sudah tidak ada perjuangan lagi. Minyaknya habis. Sudah padam. Ada? Hidup itu pergumulan. Kalau nggak ada minyak, sakit semua dalam pergumulan. Kita nggak akan kuat. Rohnya akan padam. Semangatmu akan padam. Imanmu bisa padam. Pengharapanmu bisa padam. Perjuanganmu bisa padam. Mungkin ada yang sudah hampir atau sudah padam memperjuangkan kesehatannya. Enggak pernah berhasil. Mungkin ada yang sudah hampir padam atau sudah padam memperjuangkan studimu, memperjuangkan pekerjaanmu, memperjuangkan keuanganmu. Mungkin padam. Hampir atau sudah. Mungkin ada juga di antara saudara yang pelitamu sudah hampir padam atau sudah padam dalam memperjuangkan rumah tanggamu. Oh, sudah berjuang sekian lama, belum pulih-pulih. Sudah usaha sekian lama, belum sembuh-sembuh. Sudah berjuang sekian lama, belum sukses. Sudah berjuang sekian lama, utangnya enggak lunas, malah tambah. Sekarang dalam keadaan fatal, dikejar-kejar. Mungkin sudah mau ditangkap masuk penjara. Atau satu hal yang luar biasa beratnya. Hampir atau sudah. Sudah dengar, ini perjalanan lama. Mungkin ada yang pelayanannya hampir padam. Atau sudah padam. Sudah enggak melayani. Sudah enggak kelompok saya. Sudah enggak KKS. Sudah enggak doa. Sudah enggak ibadah. Mungkin ada saudara. Boleh saudara datang hari ini. Tapi belum tentu pelita saudara masih menyala. Betul? Kalau saudara enggak punya cadangan. Saudara enggak bisa nambah minyak. Dan kalau saudara biarkan terus, saudara akan padam. Sebelum akhir hidupmu, engkau sudah padam. Sebelum akhir perjuanganmu, engkau sudah padam. Sebelum akhir, saudara, usaha kita sudah padam. Mereka menantikan lama. Betul, saudara? Saya ajak kita bacakan lagi ayat ke-6 dan seterusnya. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka supaya tetap menyala, saudara. Gadis-gadis yang bodoh berkata pada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Betul saudara? Enggak ada jalan keluar. Enggak punya kok minyak dalam buli-buli. Enggak punya kok saudara cadangannya. Hanya ada di pelitanya saja. Merasa masih menyala, masih hidup, masih percaya. Tapi enggak punya serep. Bingung. Saat ini mungkin ada di antara saudara bingung dengan pergumulan hidupmu. Bingung dengan keadaan kesehatanmu. Bingung dengan keadaan keluargamu. Bingung dengan keadaan studi. Bingung dengan keadaan pekerjaan. Bingung dengan keadaan keuangan. Bingung dengan keadaan iman. Bingung dengan pelayanan saudara. Bingung. Karena apa? Sudah hampir padam. Betul saudara? Beda. Ada di sini saudara. Saya ajak kita baca lagi. Itu luar biasa sekali saudara. Ayat yang ke-9. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap pelita masuk bersama-sama dengan dia
ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tapi ia menjawab, aku berkata padamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah supaya pelitamu tetap nyala maksudnya. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saya ingin mengajak saudara ambil pelajaran di sini. Apa yang dikatakan oleh 5 gadis bijaksana. 5 gadis bijaksana berkata, enggak bisa kalau dibagi aku juga enggak cukup, kamu enggak cukup. Maka pergi beli. Betul saudara? Pergi apa saudara? Pergi apa di sini dulu? Sorry. Pergi kepada penjual minyak. Yang memiliki minyak. Pergi dapatkan minyak pada penjual minyak. Siapa penjual minyak di sini? Siapa yang memiliki minyak yang bisa kita dapatkan? Siapa yang memiliki karya Roh Kudus yang kita bisa dapatkan? Siapa yang memiliki pengurapan Roh Kudus yang bisa kita dapatkan? Siapa saudara? Dari siapa? Ya, rupanya saudara belum nangkap. Yang bijaksana berkata, pergi pada penjual minyak. Jangan padaku, pada penjual minyak. Supaya kau bisa dapatkan minyak itu. Siapa penjual minyak? Siapa yang memiliki minyak pengurapan? Siapa yang mempunyai minyak karya Roh Kudus? Tuhan. Tuhan kita Tritunggal lah saudara. Tuhan Yesus pembaptis dengan roh, betul? Roh Kudus yang bisa berkarya. Betul saudara? Dari dia. Artinya kita harus membangun kehidupan kita. Pergi kepada dia. Jangan terus sibuk dengan yang lain. Saya percaya 5 gadis yang bijaksana sebelumnya sudah melakukan ini. Sebelumnya dia sudah pergi pada penjual minyak. Sebelumnya dia sudah beli pada penjual minyak. Sebelumnya dia sudah mendapatkan minyak. Sebelumnya dia sudah bawa minyak. Karena dia sudah melakukannya. Maka dia bisa memberi nasihat. Pergi pada penjual minyak. Hari ini saya katakan pada saudara. Pergi pada penjual minyak. Pergi pada sang pembaptis dengan roh. Pergi dalam hadiran roh Allah. Pergi untuk dapat pengurapan dari Tuhan. Betul saudara? Dari mana kita dapat pengurapan? Dari mana? Dari mana? Dari siaran berita? Dari mana kita dapat pengurapan? Saat kita pergi mendatangi Tuhan. Dia yang punya pengurapan. Dia yang punya minyak. Dia yang saudara dapatkan minyak cadangan. Apa yang menjadi kesukaan saudara? Firman Tuhan berkata, berbahagia orang yang tidak suka kumpul dengan pencemooh. Kumpul dengan orang-orang berdosa. Betul? Tapi berbahagia orang yang kesukaannya Taurat Tuhan. Datang pada Tuhan. Dapatkan hikmat Tuhan. Dapatkan pengurapan Tuhan. Betul? Dia akan seperti air. Pohon tanam di tepi aliran air. Dapatnya. Pergi pada penjual minyak. Dan apa tadi ayatnya? Dikeluarkan saja. Coba. Dan apa? Ya lanjutkan. Lanjutkan ini. Dan apa? Ayatnya tadi. Ya. Akan tapi waktunya mereka sedang pergi. Lanjutkan lagi. Ya lanjutkan. Kata-kata tadi loh. Kata-kata tadi loh. Pergi pada penjual minyak. Ayatnya itu. Jawab gadis itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami, untuk kamu. Lebih baik kamu pergi pada penjual minyak nanti, ya itu. Dan apa? Setelah sampai di penjual minyak dan apa? Beli. Dan apa saudara? Beli. Sekali lagi dan apa saudara? Beli. Datang pada Tuhan. Dan beli minyak.
Saudara, dengan apa artinya? Minyak pengurapan itu enggak gratis. Keselamatan gratis. Sudah dibayar oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia sudah serahkan dirinya. Dia rela terima hukuman supaya kita dapat pengampunan. Supaya kita bisa diselamatkan. Percaya saja, datang pada Tuhan, terima pengampunan, terima keselamatan. Saudara dapat keselamatan. Tapi dengar, untuk pengurapan, untuk minyak pengurapan tidak gratis. Beli. Harus berani bayar harga. Tidak berani bayar harga, nggak dapat minyak pengurapan. Saya ulangi sekali lagi. Datang pada Tuhan dan beli. Tidak gratis. Nggak ada orang asal tak imani aku penuh Roh Kudus, penuh, nggak ada. Harus bayar harga. Bayar dengan waktunya. Bayar dengan tenaganya. Kadang-kadang bayar terpaksa. Korban waktu banyak. Kadang-kadang korban, saudara, banyak tenaganya. Cari Tuhan. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Ya, terus dalam doa. Terus dalam penyembahan. Terus dalam firman. Makin saudara ada dalam hadirat Tuhan. Pengurapan itu makin kuat. Makin saudara terus ada dalam hadirat Tuhan. Hikmat Tuhan makin bertambah-tambah. Makin kau terus ada dalam hadirat Tuhan. Pengurapan Tuhan makin bertambah-tambah. Itu beli, itu bayar harga. Harus mau bayar harga. Enggak ada anak Tuhan yang enggak mau bayar harga. Penuh dengan kuasa, enggak ada. Enggak ada anak Tuhan yang enggak mau bayar harga. Dengan waktunya untuk belajar, untuk diurapi. Dia penuh hikmat Tuhan, enggak ada. Enggak ada. Enggak ada pemuji penyembah yang penuh dengan hadirat tanpa bayar harga dengan waktunya, bayar harga tenaga, enggak ada. Saudara lihat siapapun sama. Kalau saudara lihat orang itu kok penuh hadirat, penuh hikmat Tuhan, penuh kuasa Tuhan, pengurapan. Saudara pelajari, pasti dia bayar harga banyak dengan waktunya, dengan tenaganya. Untuk apa? Pergi pada sang pemilik minyak. Pada penjual minyak. Betul? Menanti-nantikan Tuhan. Dapat kekuatan baru. Dapat pengurapan baru. Dapat hikmat baru. Dapat minyak yang diperbarui. Hanya kalau itu. Itu 5 gadis yang bijaksana. Punya serep minyak. Ada kesulitan, minyak pengharapannya enggak habis. Ada pergumulan, minyak pengharapannya enggak padam. Betul? 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 Sampai sekarang saya ajak saudara uji lagi. Saudara termasuk yang 5 bijaksana. Atau 5 yang bodoh. Tadi saya katakan, saya berharap, saya rindu, saya doakan, saya berjuang. Setiap saudara, setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan. 5 gadis yang bijaksana. Bukan hanya pelitanya masih nyala. Tapi punya cadangan. Tapi saudara, saudara harus bayar harga. Contoh ya. Bayar harga itu kehidupan setiap hari. Tapi contoh yang sekarang. Gereja kita ada doa puasa 50 hari. Itu bayar harga. Itu bayar harga. Banyak orang dulu sebelum ikut Tuhan Yesus, puasa 1 bulan jalanin. Setelah ikut Tuhan Yesus, aku anaknya Tuhan kok, manja. Sekarang gak usah puasa. Banyak orang dulu mau ngelakoni berendam di sungai Bengawan Solo. Ya tahu saudara, puasa ini dan itu. Setelah jadi anak Tuhan, aku anak Tuhan kok, sudah gak mau ngelakoni lagi. Saudara dengar, pengurapan itu beli. Harus bayar harga. Yesus sendiri jadi manusia. Saat dia mau melayani, bayar harga. Doa puasa 40 hari, 40 malam, bayar harga. Betul. Enggak mau bayar harga, enggak dapat. Keselamatan gratis. Tapi saudara dengan pengurapan, hikmat Tuhan.
karya Roh Kudus? Enggak gratis. Seberapa banyak saudara mau bayar? Itu yang saudara dapatkan minyak pengurapan itu. Saudara cuma bayar harga sedikit, saudara akan dapat minyak sedikit. Saudara mau belajar bayar banyak, saudara dapat minyak banyak. Betul? Makin besar pergumulan saudara, makin dibutuhkan minyak yang lebih banyak lagi. Makin besar tugas kita, dibutuhkan minyak lebih besar lagi. Ini Kairos Indonesia, waktunya lakukan hal yang besar bagi Tuhan. Waktunya dipakai Tuhan untuk hal yang besar. Butuh pengurapan yang lebih besar. Butuh minyak yang lebih banyak. Butuh pengurapan yang lebih banyak. Butuh hikmat yang lebih banyak. Butuh karya Roh Kudus yang lebih banyak. Sajak setiap jemaat berani bayar harga. Betul? Saudara lihat semua kok. Di Alkitab semua. Dalam perjanjian lama apalagi perjanjian baru. Hanya orang yang berani bayar harga. Betul? Maka Tuhan akan berkarya. Roh di dalam kita lebih besar dari apapun. Tapi kalau kita tidak berani bayar harga, tidak penuh dengan karya Roh Allah, ya kalah teman-teman. Karena Roh Allah gak bisa berkarya sepenuhnya dalam hidup kita. Tapi kalau kita dipenuhi berkarya, saudara akan jadi pemenang lebih dari pemenang. Kita akan masuk KKR pengurapan 10 hari. Bayarlah harga. Berani bayar harga. Korban waktu. Korban tenaga. Saudara, minta minyak. Beli minyak. Dari penjual minyak. Dari Tuhan yang membaptis dengan minyak. Dari Tuhan yang membaptis dengan roh. Saudara akan berubah menjadi manusia Allah. Bukan manusia biasa. Seperti Rasul Paulus berkata, aku masih hidup, tapi bukan aku sendiri. Sebaliknya, Kristus yang hidup dalamku. Kristus yang berkarya dalamku. Tuhan yang berkarya, bukan aku sendiri. Tuhan. Itu jadi manusia Allah, bukan manusia biasa. Tapi kalau saudara pelajari, Paulus bayar harga. Saya ajak saudara bangun kehidupan intim dengan Tuhan. Kehidupan saudara melekat. Kesempatan KKR 10 hari. Kesempatan. Itu pengurapan kuat sekali. Terobosan. Itu bisa menjadi start saudara mengalami terobosan yang luar biasa. Hadiri. Ikuti. Ya, saya tidak perpanjangan. Tapi saat ini juga kita akan minta juga. Kita akan datang pada sang penjual minyak. Semua bangkit berdiri. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Semua bangkit berdiri. Angkat tangan saudara. Kepada sang penjual minyak. Kepada Tuhan yang mempunyai minyak pengurapan. Karya Roh Kudus yang luar biasa. Sehingga kita bisa menjadi 5 gadis yang bijaksana. Bukan hanya pelitanya masih menyala. Tapi juga minyak buli-buli. Minyak dalam buli-buli. Punya cadangan minyak. Punya serep minyak. Punya pengurapan double porsi. Punya hikmat double porsi. Punya kuasa double porsi. Dan merubah kita menjadi manusia Allah. Yang luar biasa. Angkat tangan, mulai berdoa. Saya akan mulai berdoa. Saya ajak saudara semua berdoa. Buka hati saudara di hadapan Tuhan. Ora la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara. Hira la pasakara la pasakara la pasakara. Hira la pasakara la pasakara la pasakara. Hira la pasakara la pasakara. Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu. Kami bersyukur karena pembukaan ilahi daripada Tuhan. Kami bersyukur karena pewahyuan daripada Tuhan. Tuhan, gak cukup kami pelitanya masih hidup. Gak cukup kami hanya sekedar percaya dan berharap pada Tuhan. Tuhan, firman-Mu menyadarkan betapa pentingnya Roh Kudus. Dipenuhi dengan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih pesan-pesan-Mu sebelum Engkau naik ke surga. Telah begitu juga Tuhan, oh dalam hal kesatuan, dalam hal selamatkan jiwa, terlebih lagi dalam pengurapan Roh Kudus. Tuhan, hari ini kami datang
datang di hadapan-Mu. Tuhan, kami terima firman-Mu sebagai pesan dari Tuhan, sebagai wejangan dari Tuhan, sebagai mandat daripada Tuhan. Tuhan, kami berdoa seperti murid-murid 10 hari menanti-nantikan minyak itu dicurahkan, 10 hari menanti-nantikan Roh Kudus dicurahkan dalam hidup mereka, 10 hari menanti-nantikan dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Tuhan, beri pada setiap kami hati seperti hati murid-murid Tuhan, hati seperti hati murid-murid-Mu Tuhan, bersatu selamatkan jiwa dengan pengurapan Roh-Mu, dengan pengurapan Roh-Mu, dengan pengurapan Roh-Mu. Jadikan kami Tuhan seperti 5 gadis-gadis bijaksana, jangan seperti 5 gadis yang bodoh. Tuhan, kami datang padamu, kami mau beli minyak, kami mau Tuhan sediakan waktu kami mau sediakan tenaga kami mau datang di hadirat-Mu, kami mau membangun kehidupan intim dengan Tuhan, kami mau datang pergaulan yang akrab dengan Tuhan, kami mau seperti calang yang melekat pada pokok, sehingga terus mendapat aliran, sehingga terus dipenuhi dengan aliran, sehingga terus dipenuhi dengan aliran, sehingga terus ada serap kehidupan, ada serap minyak Tuhan, sehingga terus menyala, dalam keadaan apapun tetap menyala, dalam situasi apapun tetap menyala, dalam pekerjaan apapun tetap menyala. Kami berdoa pada saat ini dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, firman-Mu dikerjakan pada saat ini. Firman-Mu berkata, apa yang sudah diucapkan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan dilakukannya. Hari ini kami angkat tangan di hadapan-Mu. Kami buka hati kami Tuhan, kami siap Tuhan. Hati kami lapang dan haus akan Kau. Penuhi setiap kami seperti murid-murid Tuhan. Datang di hadapan-Mu, menanti-nanti Kau. Penuhi sampai angin Roh Kudus menderu, berembusan menderu. Angin Roh Kudus melanda setiap kami. Angin Roh Kudus berembuslah pada setiap kami. Berembuslah Tuhan, Roh Kudus Kau yang membusi setiap kami. Berembus angin Roh Kudus, berembus angin Roh Kudus, berembus angin Roh Kudus, berembus angin Roh Kudus. Diembusi angin Roh Kudus, diembusi angin Roh Kudus. Kau bergerak di tengah kami, landa setiap kami Tuhan, lawat setiap kami Tuhan. Terima gunakan mata roh saudara, terima. Jangan lihat dengan mata lahiriah, mata roh saudara, terima. Waktu saudara terima dengan iman, maka saudara akan dapat, terima. Terima. Makin dipenuhi. Angin Roh Kudus bekerja, nafas Allah mengembus, diperbarui kehidupannya, diperbarui rohnya, diperbarui imannya, diperbarui pengharapannya, diperbarui pengurapannya, diperbarui hikmatnya. Hamba-Mu berdoa, kami semua berdoa, Engkau yang berkarya, bekerjalah Roh Kudus, berkaryalah Roh Kudus, lawatlah Roh Kudus setiap kami, jamalah setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus. Penuh dengan Roh Kudus, penuh. Orang apa sakara. Tuhan, bahkan api-Mu menyala-nyala di tempat ini, api-Mu berkobar-kobar di tempat ini, api-Mu menyambar setiap kami. Api. Teriakan saudara, api Tuhan.
Katakan surah api, api datanglah padaku, api Roh Kudus datang pada kami, api, teriakan api Roh Kudus, oh rohnya menyala-nyala, roh berkobar-kobar, semangatnya menyala-nyala. Ada roh yang menyala-nyala, ada api Roh Kudus, semangat yang menyala-nyala, pengharapan yang menyala-nyala, perjuangan yang menyala-nyala, pelayanan yang menyala-nyala. Sama. Hari ini, hari kebangunan rohani. Malam ini, malam setat kebangunan rohani. Dari hari ke hari akan makin kuat pengurapan, akan makin besar api Roh Kudus, akan makin besar angin Roh Kudus berembus, akan makin dahsyat lawatan Tuhan. Sama setiap hari. Sama. Kami berubah. Kami tidak sama lagi. Bukan manusia biasa, manusia Allah. Man of God, manusia Allah. Seperti murid-murid diubahkan. Oh, bukan manusia biasa lagi yang penuh dengan kelemahan. Manusia Allah, penuh dengan karya Allah, penuh dengan pengurapan, penuh dengan hikmat Allah, penuh dengan kuasa Allah. Terima saudara. Saya percaya ini akan menjadi malam yang luar biasa. Setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, penuh. Katakan saudara, terima dengan iman. Aku penuh dengan Roh Kudus, aku terima pengurapan, aku terima kepenuhan. Angin Roh Kudus berembus, ada kehidupan Allah dalam diriku. Api Roh Kudus menyala, ada semangat Roh Kudus yang menyala. Kami tahu Tuhan, sesuatu yang luar biasa sudah terjadi. Amin. Kau sudah melakukan hal yang dahsyat. Malam ini menjadi malam kebangunan rohani. Amin. Malam terobosan besar. Amin. Malam setat 10 hari pengurapan dicurahkan luar biasa. Amin. Hari demi hari lebih dahsyat lagi. Amin. Beri kami setia dalam doa puasa selama 10 hari ini. Beri kami kesetiaan, terus datang, beli dengan waktu kami, beli dengan pengorbanan kami untuk terima minyak yang baru, sehingga penuh Roh Kudus, sehingga seperti gadis yang bijaksana. Hidup kami diubahkan, hidup kami berguna di tangan dan menyukakan hati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Haleluya. Sekali lagi engkau yang dipenuhi dengan kuasa